Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hari ini kita akan membahas tentang Tauhidullah, Pesantren Ramadan SMK Muhammadiyah 1 Sumedang. Tauhidullah adalah mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Apa itu rububiyah? Meyakini bahwa Allah adalah pencipta, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia, jin, malaikat, dan hal-hal yang gaib, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Allah yang menciptakan arsy. Ya, kemudian mulkiyah. Kita harus meyakini bahwa Allah adalah raja dari seluruh alam. Allah adalah penguasa, maka kita harus tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nas bahwa dikatakan Malikin Nas, raja manusia. Kita adalah pengikut di bawah naungan Allah. Kita harus tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Dan aspek uluhiyah, bahwa hanya Allah yang patut disembah, hanya Allah yang patut diibadahi. Ibadah kita, sholat kita, saum kita hanya untuk Allah. Ya, inti dari Tauhidullah adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi tentang materi, tentang dunia, tentang manusia, kalau misalkan ada yang masih memuja-muja manusia secara berlebihan, di dalam sholatnya ingat manusia, di dalam ibadahnya ingat manusia, boleh jadi belum memaknai tentang la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Keutamaan tauhid adalah Rasul diutus untuk menyampaikan tauhid dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Rasul itu adalah untuk menyampaikan kalimat La ilaha illallah, agar manusia hanya menyembah Allah, agar manusia hanya takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan mengakui bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Tauhid adalah inti dari dakwah para rasul. Intinya bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita beribadah, itu adalah hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk mengakui keberadaan Allah, mengakui tentang penciptaan langit dan bumi itu adalah Allah, dan tidak ada zat yang pantas atau setara dengan Allah, zat yang disembah selain Allah. Tauhid adalah hak Allah atas hambanya. Ya, karena Allah adalah pencipta langit dan bumi yang menciptakan manusia, maka kita sebagai manusia patut menyembah Allah.
Kita sebagai hambanya harus menyembah Allah. Kita sepenuhnya hak Allah. Maka tauhidullah merupakan inti dari pengamalan ajaran agama kita. Kemudian tauhidullah timbangannya lebih berat daripada langit dan bumi. Jika di satu sisi ada langit dan bumi disatukan, kemudian ditimbang, dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka timbangannya akan lebih berat la ilaha illallah dibandingkan langit dan bumi. Dan tauhid merupakan jalan agar kita mendapat syafaat. Karena kita hidup dalam naungan tauhid, maka kita harus yakini bahwa Allah memiliki zat, sifat, nama, dan perbuatan yang dipaparkan dengan tauhidullah melalui rububiyah sebagai pencipta, mulkiyah sebagai penguasa, dan uluhiyah sebagai sesembahan. Serta dalam nama dan sifat, kita harus mengakui secara teguh segala nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Telah dijelaskan bahwa inti dari tauhidullah adalah la ilaha illallah. Maka itu cinta kita harus tertuju kepada Allah. Allahul Mahbub, Allah yang tercinta. Cinta kita harus didasari karena Allah. Kemudian Allah adalah tujuan kita. Allah adalah Raja yang harus ditaati, dan Allah adalah Tuhan yang patut kita sembah. Maka insya Allah menuju kehidupan yang baik. Setelah kita mempelajari tauhidullah, ada syarat diterimanya syahadat. Yang pertama, mengetahui makna dan maksud La ilaha illallah. Kita harus tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maknanya tiada Tuhan selain Allah adalah bahwa kita harus meyakini tidak ada zat yang setara dengan Allah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Allah adalah Raja satu-satunya penguasa. Allah adalah zat yang satu-satunya yang harus kita sembah, Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita ibadahi. Meyakini kandungannya dengan keyakinan yang kuat, teguh dalam meyakini di dalam hati kita, dalam perbuatan kita, dalam lisan kita. Kemudian yang ketiga, menerima apa yang dimaksudkan oleh kalimat ini dengan hati dan lisan, meyakininya. Kemudian yang keempat, tunduk kepada kandungannya. Ada konsekuensi dari kalimat syahadat bahwa kita harus tunduk kepada kandungannya. Makna la ilaha illallah itu bukan hanya tentang ucapan saja, tapi harus disertai dengan perbuatan. Kemudian jujur, yaitu menyibukkan dengan lisan yang dibenarkan oleh hati, ikhlas yang tidak dicampuri oleh perasaan ria, dan mencintai kalimat ini dengan segala kandungannya. Selanjutnya harus hati-hati dengan pembatal syahadat. Pembatal syahadat yang pertama adalah mengadakan persekutuan atau syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam hal ini
permohonan pertolongan dan permohonan doa kepada orang mati, serta bernazar dan menyembelih kurban untuk mereka. Jadi mempersekutukan Allah dalam beribadah, contohnya masih yakin bahwa ada hal-hal gaib atau hal-hal yang bisa menolong kita selain Allah, itu harus dihindari. Bila kita ingin sukses, kita berdoa di kuburan, nauzubillah, itu juga harus dihindari. Kita berdoa kepada orang mati, itu harus dihindari. Kemudian yang kedua, siapa yang menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai perantara kepada Allah, memohon kepada mereka syafaat serta sikap tawakal kepada mereka, maka berdasarkan ijma dia telah kafir. Nauzubillah ya. Jadi perantara di sini maksudnya seperti patung, menjadikan patung agar kita berdoa. Nah, itu harus dihindari. Perantara ini bisa patung, pohon, kemudian jimat, juga hati-hati. Yang ketiga, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka, bahkan membenarkan mazhab mereka, maka batal syahadatnya. Yang keempat, berkeyakinan bahwa petunjuk selain yang datang dari Nabi Muhammad SAW lebih sempurna dan lebih baik, maka batal syahadatnya. Dan yang kelima, membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW meskipun diamalkan, ya. Jadi ketika kita membenci sunnah Rasul, itu harus dihindari, harus hati-hati. Maka kita harus menyukai sunnah Rasul. Yang keenam, siapa yang mengolok-olok sebagian dari din yang dibawa Rasulullah SAW, misalnya tentang pahala atau balasan yang akan diterima, maka dia telah kafir. Nauzubillah ya. Yang ketujuh, melakukan sihir, diantaranya as-sarf, mengubah perasaan seorang laki-laki menjadi benci kepada istrinya, dan al-atof, menjadikan seseorang senang terhadap apa yang sebelumnya dia benci atau pelet atas bantuan setan. Jadi orang yang melakukan sihir maka batal syahadatnya. Yang kedelapan, mengutamakan orang kafir serta memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang musyrik lebih daripada pertolongan dan bantuan yang diberikan kepada kaum muslimin. Yang kesembilan, beranggapan bahwa manusia bisa leluasa keluar dari syariat Muhammad. Dan terakhir, berpaling dari dinullah, baik karena dia tidak mau mempelajarinya atau karena tidak mau mengamalkannya. Jadi mempelajari Islam dan mengamalkan Islam itu adalah merupakan bagian dari tauhidullah. Jadi ketika kita tidak mau belajar tentang Islam, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, mendekati, ya, membatalkan syahadat kita, ya. Jadi harus hati-hati, ya. Itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.